Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Oke, baik. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan berbincang bersama pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Thulab, Abah Kiai Haji Taha Muntaha. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cara ataupun tips bagi kita pemuda nih, nah khususnya teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah. Apa sih tujuan kalian dan bagaimana cara supaya kita bisa menjadi manusia pemuda generasi yang bermanfaat ke depannya, tentunya dengan ilmu-ilmu kita. Oke, baik Abah, kita akan membahas dan berbicara terkait dengan cara dan juga kiat-kiat supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik dan juga bermanfaat. Terima kasih Mas Dhani. Saya sebelum jawab kepingin tanya ini Mas Dhani. Wah, saya dengar Mas Dhani ini Jogja ya? Iya Pak. Masya Allah. Gimana kuliahnya S1 sudah? Alhamdulillah sudah. Wih, alhamdulillah selamat. Kapan itu? Saya selesai itu tahun 2017. Barakallah. Sekarang lagi lanjut di mana? Sekarang sudah selesai S2 Pak. Wih, selamat. Wih, S2-nya ya. Selamat Mas. Ngambil apa Mas? Saya mengambil, kalau prodinya itu ya, prodinya itu studi Al-Quran dan hadis. Terima kasih, barakallah, luar biasa. Masya Allah. Gimana, Komlut? Masya Allah. Ini betul-betul Mas Dhani jadi inspirasi bagi yang lain. Kuliah lanjut S1, S2, dan sekarang insya Allah sebentar lagi kuliah di S mertua ya. Terima kasih Mas Dhani. Kami sangat tertarik dengan pertanyaan tadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, itu yang terpenting. Kita tahu bahwa ada satu dokumen dalam Al-Quran ya, kita sudah hafal, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa pemilik ilmu atau orang yang menuntut ilmu itu akan diberi reward oleh Allah. Rewardnya apa? Yarfa, akan dinaikkan apa derajatnya, kedudukannya. Nah ini penting, seperti ilustrasi begini Mas. Sama-sama orang itu misalnya kerja, ya sama-sama orang itu kerja, tapi bisa jadi upahnya berbeda ketika dia menggunakan otak atau dengan okolnya. Ya. Karena ilmu itu konsumsi akal. Nah, kalau okol ini nggak perlu pakai otak, gitu ya, cukup dengkul. Nah, itu ya. Maka disitulah kemudian orang-orang yang disebut sukses itu selalu menggunakan akalnya. Dan itu adalah karunia agung yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian bicara tentang mencari ilmu yang sukses itu ada juga yang tidak sukses sebenarnya. Kita penting untuk melihat itu. Ada juga Pak. Ada. Seperti ini bukan orang sembarangan. Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah tidak sukses. Jadi kalau orang sekolah itu nggak lulus. Nah, ketidaklulusan itu harus kita cari masalahnya apa. Ini loh penting. Supaya nanti kita bisa sukses, tentu mencari referensi. Ada yang tidak sukses. Gitu ya. Kita sebelum bicara yang sukses, kita yang tidak sukses. Betul sekali Pak. Nah yang tidak sukses itu apa? Ketika Nabi Musa disuruh mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Karena di atas langit masih ada langit. Kan bahasanya begitu. Fauqa kulli dzi ilmin, kan di atas yang berilmu masih ada yang lebih alim. Siapa? Dia disuruh mencari lokasi. Jadi orang berilmu itu kalau ingin mendapatkannya, dia harus punya kesungguhan. Walaupun toh itu kayak impossible. Coba lihat, lokasi yang ditunjukkan oleh Allah itu kan bahasa inisial, pertemuan dua lautan. Jadi bukan alamatnya mana, Bandar Lampung, nomor berapa, gang apa gitu, enggak. Tapi inisial, bertemunya dua lautan. Yang kedua inisialnya adalah ketika yang mati itu tampak hidup kembali. Ini lokasi. Bisa jadi ini bahasa isyarat. Bertemuannya dua lautan ini jangan diartikan hanya sebagai sebuah lokasi geografis, tapi itu juga lokasi kebatinan seorang pencari ilmu. Majma'ul Bahrain namanya. Apa
Nah, nanti ketemu dengan kegagalannya Nabi Musa tadi. Kok disebut Majma'ul Bahrain? Karena bertemunya dua lautan itu berarti daerah bebas gravitasi. Ini bahasa isyarat. Artinya supaya ilmu kita itu objektif, kita harus lepas dari gravitasi. Bab kalau kita ini mencari ilmu lalu kita tidak objektif, terpengaruh oleh isu-isu atau muatan-muatan khusus, jadinya tidak objektif. Maka Majma'ul Bahrain ini sebagai modal awal. Supaya kita ini pinter, kita harus bebas gravitasi. Karena ilmu itu pakai logika. Logika itu diuji. Dan orang barat punya budaya itu. Orang-orang yang tidak lepas dari gravitasi, ilmunya belum didapat, emosinya sudah didahulukan. Emosinya dulu ya. Didahulukan. Karena menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan mungkin sensitivitas. Betul sekali itu, Pak. Ini yang penting. Jadi kenapa lokasinya itu Majma'ul Bahrain? Ketemu Jodaletan itu artinya ada pesan sebelum kamu cari ilmu, untuk membahas objektivitas kita harus lepas gravitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, inisialnya apa? Yang mati bisa kayak hidup kembali, ikan itu ya. Iya, betul. Ini isyarat bahwa ilmu itu harus bisa menghidupkan, mencerahkan. Jadi ilmu yang kita dapat ini seperti pelita. Jangan kemudian kita dapat ilmu, ada namanya kan ada ilmu hitam misalnya gitu ya. Ya, itu kan enggak mencerahkan. Saya menggelapkan. Menggelapkan, namanya ilmu hitam kan begitu ya bahasanya. Jadi kenapa di situ ada bahasa yang mati kayak hidup kembali? Karena kita dengan ilmu itu harus bisa mencerahkan. Dicari oleh Nabi Musa ketika itu. Ketemulah lokasinya. Oke, kita nggak ngomong lokasi dengan peta geografis. Kita lanjutkan saja. Begitu ketemu dengan orangnya di situ, beliau mengajaknya naik sebuah perahu. Nabi Musa tidak diberitahu kondisi perahu seperti apa, nanti di dalamnya seperti apa, nggak diberitahu. Cuma sebelum naik perahu, si guru ini bilang, pesen, kamu bisa lulus di sekolah hidup ini sekolah hidup namanya. Ini sekolah hidup. Naik perahu sekolah hidup. Ya, sekolah hidup. Ya, betul, Oh, betul. hidup ini kan naik perahu kan? Iya. Gelombang yang kadang tinggi, ya, kadang kuat, kadang keras, kadang landai. Kenapa kok yang dipilih perahu kan sekolah hidup itu? Betul. Kamu S2, ini kan sekolah gedung. Betul ya. Iya, sekolah gedung. Iya. Setelah itu what's next? Sekolah hidup. Ilmu yang kamu dapatkan di situ bisa nggak untuk memecahkan persoalan hidup? Ini yang terpenting. Jadi jangan dilihat Nabi Musa itu naik perahu. Sekedar secara fisik naik perahu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah sekolah kehidupan. Kalau sekarang bahasanya life skill gitu ya. Itu ya. Di dalam sekolah hidup itu sebelum berangkat, Nabi Musa dipeseni sama sang guru. Lulus kamu sebagai murid, satu syaratnya. Cuma satu. Apa? Jangan komentar. Jangan komentar. Kamu lihat apa yang kamu gak suka, jangan komentar. Ini sulit loh mas. Diuji. Tadi kan saya bilang, lepas gravitasi. Hah? Sekarang pelajaran pertama itu hanya satu. Jangan komentar. Kamu melihat sesuatu yang aneh, yang kamu mungkin bertentangan dengan logika. Lah itu loh. Ilmu kan sering kali bertentangan dengan logika. Iya, Kak. Pesannya apa? Jangan komentar. Seperti orang masak tempe. Itu jangan komentar. Sebelum selesai tempenya disajikan. Bab kalau masih melihat prosesnya kedelai, kita mungkin akan protes, diinjek-injek sama kaki gitu ya. Dulu kan begitu bikin tempe. Jangan dikomentari. Yang penting hasil akhirnya nanti. Di sini ketemu 3 peta. Pertama, bebas gravitasi. Yang kedua,
Dia harus bisa mencerahkan dengan ilmunya. Dan yang ketiga, jangan komentar. Kenapa? Karena kalau masih dalam proses kemudian ada komentar, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat gaduh. Membuat gaduh. Gaduh. Itu penting untuk teman-teman, jangan banyak komentar ya. Iya kan gitu ya? Iya betul sekali Pak. Nah, kan seringkali orang proses belum selesai, atau kadang-kadang sekarang banyak video dipotong-potong. Iya betul sekali. Terus diberikan komentar. Lain namanya kan malah fitnah. Jadi pesan gurunya Nabi Musa apa? Jangan komentar. Ternyata pelajaran hidup yang pertama dan itu bertentangan dengan batin logikanya. Begitu di tengah laut, tiba-tiba dia perintahkan sang guru itu untuk melubangi perahu. Coba, gimana logika? Nggak masuk akal sih Pak. Nggak masuk akal kan? Iya serius nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi jangan komentar. Nah nampaknya logika Nabi Musa yang tadi belum lepas gravitasi kan bertentangan dengan sensitivitasnya. Ini kan mencelakakan. Itu sensitivitas namanya. Langsung, ini kalau dilubangi air masuk, kan tenggelam kita. Sang guru tentu tersenyum. Wong sudah diwanti-wanti aja komentar kok. Karena ini masih proses. Belum selesai, belum ending. Begitu sampai ke darat, pelabuhan, turun semua penumpang termasuk Nabi Musa dengan gurunya. Muncul lagi pemandangan sekolah kehidupan kelas 2. Kelas 2 setelah laut darat kok. S2 berarti. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Betul sekali. Kalau tadi sekolah kehidupan tuh masih Di laut. terbang ke awan, ya kira-kira begitu, sekarang harus landing di darat. Ya, di darat. Dia ketemu apa? Ketemu anak kecil yang tidak punya salah, tidak apa, tiba-tiba dibunuh. Coba logika gimana? Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Ditantang nggak logikamu untuk komentar? Ditantang. Ditantang kan? Dirangsang dia. Wah ini gimana ini? Iya, ini ya logikanya gitu ya. Langsung komentar, ini anak tidak berdosa. Bagaimana mungkin kau membunuhnya? Di warning, lampu kuning sudah Nabi Musa. Sekali lagi kau komentar, gagal kamu sekolah sini. Itu Nabi Musa. Jadi ternyata orang kalau belajar atau menuntut ilmu, itu halangannya banyak. Bukan eksternal, tapi internal kita. Tadi itu apa? Eksternalnya kan nggak ada. Ternyata yang paling kuat itu internal kita, yang dari dalam kita. Kan tertantang itu logikanya, tertantang emosinya, batinnya. Waduh, gaduh betul itu di dalam. Sekali lagi kamu komentar, nggak lulus. Setelah itu berjalan, lapar, haus, karena jauh, ketemu rumah yang sudah mau roboh. Apa kata sang guru? Ayo, kita rehat ini rumah. Oh, bahasanya bedah rumah. Ya kan? Iya betul. Itu pun Nabi Musa nggak bisa mengendalikan nafsu komentarnya. Apakah engkau akan mendapatkan upah dengan membangun ini? Kan sudah beda lagi kan? Iya betul. Ya. Jadi apakah dengan bedah rumah ini kamu akan mendapatkan upah? Karena situasinya memang dia sudah lapar lah, sudah haus lah. Barangkali ini jual jasa, gitu ya. Betul. Mencari keuangan, mencari uang. Makan itu kan. Betul. Akhirnya apa sang guru? Sudah sampai di sini saja kamu. Nggak lulus bahasanya, nggak lulus, nggak diwisuda. Karena 3 kali kejadian dia menemukan peristiwa itu melanggar. Komen. Apa pesan terkirimnya? Jangan berkomentar sebelum selesai. Lah ini kan masih di setengah jalan. Apa kemudian diterangkan? Sang guru kan lebih tahu pengalaman. Dia tahu masa depan dalam tanda petik uripe luwih suwi ketimbang murite. Iya betul sekali Pak. Oh ya? Iya.
Lawakmu umur piro? 20 tahun misalnya. Gurunya sudah 40 tahun. Berarti kan 20 tahun lebih dulu daripada kamu. Asam garamnya lebih kenyang beliau. Diceritakan. Kenapa kok tadi di lubang? Kamu tahu? Di pelabuhan tadi sudah ada perompak-perompak yang akan merampas perahu dalam keadaan utuh. Artinya di sini guru sudah membaca situasi. Ada satu keadaan chaos di sebuah negeri di mana ada mafia yang berkuasa. Dia merampas yang utuh. Lah karena perahu ini cacat, selamat dia. Jadi intinya Tuan Guru tadi ingin menyelamatkan orang sekampung. Orang sedunia istilahnya. Supaya apa? Enggak dirampas, diberikan cacat dulu lubang. Waduh, ini guru hebat kan? Wah, itu luar biasa itu, Pak. Sebelum kejadian. Ya paling tidak karena pengalamannya. Pengalamannya itu yang penting juga ya. Pengalaman. Karena sudah banyak memakan asam garam. Betul sekali. Yang kedua, kenapa anak ini saya bunuh? Ini besok kalau dibiarkan besar, dia durhaka. Orang tuanya orang baik. Supaya dia tidak durhaka. Nah, artinya apa? Ini loh, Pak. Artinya apa? Di sini kita ada pesan. Jangan sampai muncul generasi-generasi durhaka. Maka dalam Al-Quran itu ada bahasa yang mewajibkan kita menjaga itu generasi bukan anak saja, sampai ke cucu. Sampai ke cucu. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli itu kan banyak. Bisa generasi kedua, ketiga. Contoh begini. Orang berhasil itu bukan karena mengantarkan anaknya saja loh ya. Sampai ke cucu kalau bisa. Contoh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh, iya. Sukses. Punya anak, Wahid Hasyim. Sukses. Punya anak, Abdurrahman Wahid. Ini namanya cucu. Terus nyambung. Iya kan? Nah, jadi kesuksesan harus kita pastikan sampai ke cucu. Kalau kita orang tua, bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya. Itu yang dimaksud pesanku anfusakum. Dan itu nyambung dengan bahasa tadi. Kenapa kok dibunuh? Supaya tidak lahir generasi yang durhaka kepada orang tua. Nah, yang ketiga. Ada rumah yang hampir roboh. Kenapa harus kita rehab? Bahasanya satu. Rumah ini ternyata milik anak yatim yang di dalamnya ada harta karun. Dia nggak menempati karena dia jelek rumahnya. Coba kita bangun supaya dia mau. Nah artinya apa? Ya artinya kayak kita di Indonesia ini. Indonesia ini kan rumah yang penuh dengan harta karun di dalamnya. Betul sekali, Pak. Yang barangkali agak reot-reot gitu ya. Maaf ya, maaf. Orang nggak tertarik tinggal di sini, makanya banyak yang kerja di luar negeri, Hong Kong, Taiwan gitu ya. Padahal di dalam negeri ini ada emas. Maka pesan terkirim dari peristiwa yang ketiga itu, bangun infrastruktur yang bagus di negeri ini, bangun regulasi yang bagus negeri ini, hingga penduduknya nyaman, mereka tinggal di dalam dan bekerja di dalam, lalu dia mau menjadi orang-orang yang patriotis membangun negerinya. Maka tadi jawabannya sederhana. Bagaimana cara mencari ilmu yang manfaat? Lepas gravitasi. Tujuan mencari ilmu untuk mencerahkan. Yang ketiga, jangan komen kalau belum selesai. Oke. Ya. Terima kasih, luar biasa itu teman-teman ya. Nah ini terkhusus untuk alumni dan umumnya untuk teman-teman pemuda generasi masa depan. Nah 3 tips untuk mencari ilmu supaya bermanfaat tadi. Semoga kita semuanya bisa menjadi generasi yang mampu meneruskan estafet perjuangan para leluhur dan para pendahulu kita. Dan bisa memberikan sumbangsih mengisi kemerdekaan yang lebih baik lagi. Nah, cukup sekian dari saya. Besok ketemu lagi di Selamat Pagi Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.